Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, dalam bulan Ramadan ini, kita bisa kembali menjalankan ibadah bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan bagi umat manusia sedunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh dengan kebenaran ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh semua umat Islam, yaitu orang-orang yang beriman. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa itu hanya dipanggil untuk orang-orang yang beriman. Walaupun mereka mengaku beragama Islam, tapi masih banyak orang-orang yang tidak menjalankan puasa karena mereka tidak beriman. Kami akan menyampaikan tentang beberapa keistimewaan bagi para musyafir. Karena banyak umat Islam sekarang ini yang tentunya melakukan perjalanan musyafir, perjalanan dari kota satu ke kota lainnya. Namun keistimewaan ini tentunya harus mereka jalankan dengan cara mereka akan mengganti keistimewaan yang sudah mereka dapatkan di hari-hari yang lain. Keistimewaan yang pertama adalah jika musyafir melakukan perjalanan. Keistimewaan yang pertama adalah mereka diberikan keringanan sholat, yaitu dengan cara mengqashar dan menjamak. Mengqashar dan menjamak ini bisa dilakukan misalnya pada saat sholat duhur dan sholat asar. Mereka menjalankan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Contoh lain adalah sholat maghrib dan sholat isya. Mereka menjalankan 3 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dengan keistimewaan ini, maka mereka walaupun menjalankan perjalanan, mereka sebagai musyafir, mereka tetap menjalankan kewajiban kita sebagai umat yang beriman, yaitu menjalankan ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah mereka yang musyafir boleh berbuka puasa, boleh tidak menjalankan puasa. Jika mereka ingin menjalankan puasa, maka itu lebih baik. Tetapi jika mereka tidak kuat, maka mereka diberikan keringanan untuk berbuka puasa di perjalanan. Namun syaratnya adalah setelah selesai bulan Ramadan, mereka harus mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Kemudian keistimewaan yang ketiga, jika para musyafir bermukim tinggal di suatu daerah karena habis perjalanan,
mereka juga akan diberikan keistimewaan jika dalam kehidupan sehari-hari mereka taat dalam menjalankan sholat sunnah, misalnya duha atau sholat tahajud. Ternyata mereka pada saat melakukan perjalanan, mereka akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu apa? Mereka akan mendapatkan pahala yang akan tetap mengalir walaupun mereka melakukan perjalanan, karena pada kehidupan sehari-hari mereka taat menjalankan sholat sunnah. Kemudian keistimewaan yang lain adalah bagi mereka yang sakit. Sakit di sini adalah sakit yang betul-betul tidak bisa ditolerir. Artinya sakit ini bukan sakit ringan, tetapi sakit berat. Maka mereka juga diberikan keringanan tidak berpuasa. Lalu bagaimanakah jarak dalam perjalanan musafir ini? Berapa kilometer kategori musafir? Dalam sejarah, pada saat zaman Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan, jarak yang ditempuh adalah sekitar 5,8 km. Sementara kalau kita bandingkan 5,8 km jarak sekarang itu sangatlah pendek. Dulu zamannya Nabi Muhammad, perjalanan 5,8 km itu dilakukan dengan berjalan kaki. Maka karena berjalan kaki 5,8 km itu jauh. Nah sekarang bagaimana untuk kondisi sekarang? Nah 5,8 km sekarang ini sudah tidak berlaku. Maka yang berlaku adalah sekarang ini dalam perjalanan itu adalah 80 km yang dikategorikan sebagai musafir. Maka jika kita melakukan perjalanan kurang lebih 80 km tadi, maka kita sudah dikategorikan sebagai musafir. Itu saja beberapa keistimewaan dari musafir yang diberikan oleh Allah kepada kita, supaya apa? Kita sebagai umat yang beriman tidak ada alasan sedikit pun bahwa musafir tidak ada kewajiban berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.